Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 LPTK Undana akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemetaan bentuk sikap dan perilaku serta perbuatan manusia yang terindikasi sebagai karakter buruk. Dengan mata kuliah Pendidikan Karakter, topik 1, persoalan karakter buruk dan esensi pendidikan karakter. Dosen pengampu Maxel Koro, SPD, MPD. Sebelum masuk pada pemaparan materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama, Priska RB Pajanggu, TI Unifra Baineo, Martinus Bana, Rosalia Osin, Devenciana Kolo, Paula Ede Sartiga, dan Elfrida Yosefina Marlon. Instruksi yang ada di mana kami secara berkelompok diminta untuk membuat pemetaan bentuk sikap dan perilaku serta perbuatan manusia yang terindikasi sebagai karakter buruk. Sebelum kami membahas lebih jauh tentang beberapa perilaku yang terindikasi dalam karakter buruk, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan karakter. Yang telah kita ketahui bersama, pendidikan itu memang sangat dibutuhkan oleh setiap individu, yang dimana pendidikan diharapkan bukan hanya sekedar menambah ilmu pengetahuan, namun juga membantu dalam pembentukan karakter seseorang. Di kehidupan sekarang ini, pendidikan yang membentuk karakter benar-benar dibutuhkan, di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam membentuk manusia secara utuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter itu adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat atau kebiasaan seseorang yang dimiliki oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, jika dikaitkan dengan apa itu pendidikan karakter secara keseluruhan, pendidikan karakter adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam membentuk perilaku dan tabiat yang dimiliki oleh manusia secara individu maupun kelompok. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Elvi tentang tujuan pendidikan karakter. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, tujuan pendidikan karakter itu adalah mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang berbudaya dan berkarakter. Kemudian yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. Kemudian yang ketiga, menambahkan jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Kemudian yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatif, dan persahabatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah pemetaan bentuk sikap dan perilaku serta perbuatan manusia yang terindikasi sebagai karakter buruk. Nah, sebelum kita masuk ke pemetaan ini, kita harus tahu bersama apa itu sikap dan juga perilaku. Jadi sikap ini mengacu pada keyakinan dan perasaan seseorang terhadap suatu subjek. Sedangkan perilaku ini berkaitan dengan tindakan dan tanggapan yang mencerminkan keyakinan tersebut dalam interaksi dan keputusan praktis. Nah, dalam modul mata kuliah pendidikan karakter ini dapat kita lihat, baca, serta pahami bersama bahwa karakter buruk manusia ini tidak hanya ada pada zaman kita sekarang, namun telah ada dari generasi zaman dulu. Terdapat begitu banyak jenis-jenis karakter buruk yang berulang-ulang dilakukan manusia dari masa ke masa. Namun, pada kesempatan ini kami hanya menyoroti 4 karakter buruk, yaitu yang pertama, karakter tidak jujur, kedua, karakter tidak tanggung jawab, ketiga, karakter tidak disiplin, dan yang terakhir adalah karakter malas.
Yang pertama adalah pemetaan karakter tidak jujur. Jadi karakter tidak jujur ini merupakan salah satu jenis karakter yang seringkali kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karakter tidak jujur ini diartikan sebagai perilaku yang tidak mengakui atas suatu sikap dan tindakan yang dilakukan dan seringkali terbelit-belit dalam menjelaskan persoalan. Namun, pada kesempatan ini kami hanya berfokus memetakan sikap dan perilaku karakter tidak jujur dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Nah, pemetaan sikap dan perilaku karakter tidak jujur dalam kehidupan di lingkungan sekolah ini contohnya yang pertama itu seperti perilaku menyontek, yang kedua mencuri buku tulis siswa lain, dan yang ketiga berkelahi dengan teman kelas namun menyalahkan siswa yang lain. Baik, saya Martinus Bana. Di sini saya akan membahas tentang pemetaan karakter tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan hal yang wajib kita laksanakan atau kita lakukan sebagai makhluk sosial atau sebagai manusia. Sebaliknya, karakter tidak bertanggung jawab merupakan karakter buruk yang perlu kita hilangkan atau kita jauhkan dari diri kita. Jadi sedikit saya mau memberikan contoh. Saya akan meraih ke lingkungan sekolah yang saya amati dan saya alami. Jadi menurut saya karakter tidak bertanggung jawab yaitu kita tidak melaksanakan piket pada bagian kita atau tanggung jawab kita. Yang kedua, kita tidak melaksanakan upacara yang seharusnya kita yang bertugas. Dan yang ketiga, kita tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Adapun contoh-contoh dari contoh-contoh tersebut dapat saya simpulkan bahwa peserta didik yang memiliki karakter tidak bertanggung jawab tidak kita rubah, maka akan terus-menerus terbawa sampai kapanpun. Maka di situ kita sebagai calon guru dituntut untuk menanamkan karakter bertanggung jawab sejak dini dengan contoh-contoh atau dengan aksi nyata yang kita lakukan bahwa oh begini karakter yang bertanggung jawab itu seperti ini loh. Kita yang tadi saya sudah sebutkan, kita mengikuti upacara. Yang kedua, kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, kita melaksanakan jadwal piket. Itu yang perlu kita tanamkan, hal-hal kecil yang kita perlu tanamkan, karena dengan peserta didik kita atau kita yang tidak bertanggung jawab itu akan merugikan pertama bangsa dan kedua lingkungan atau pribadi kita. Jadi demikian pembahasan singkat yang saya bahas. Baik, yang berikut adalah pemetaan karakter tidak disiplin. Disiplin merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin juga merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Ada beberapa jenis-jenis dari sikap atau karakter disiplin. Yang pertama, disiplin waktu. Disiplin waktu merupakan sikap mampu memanfaatkan dan juga mampu membagi waktu dengan efektif dan juga efisien. Disiplin waktu ini meliputi sikap disiplin dalam beribadah, disiplin dalam belajar,
disiplin dalam mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa ciri-ciri orang yang tidak disiplin, seperti sering terlambat dan kurang menghargai jam kerja, suka bolos pada jam-jam kegiatan dengan berbagai. Baik, yang berikut karakter malas. Nah, karakter malas ini merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang ada dalam masyarakat dan menjadi salah satu sumber kemiskinan dan juga sangat mungkin sumber kejahatan. Orang malas lebih cenderung tidak memberi fungsi secara baik pada otaknya untuk berpikir kreatif maupun juga berpikir inovatif dan juga menyimpan tenaganya untuk tidak melakukan aktivitas yang produktif untuk kepentingan dirinya maupun juga untuk kepentingan orang lain. Orang malas memiliki watak dan perilaku yang sehari-harinya tidak melakukan aktivitas produktif dan juga lebih memilih duduk ataupun tidur-tiduran dan beraktivitas di luar rumah yang tidak jelas dan juga tidak terarah. Orang yang berkarakter malas ini biasanya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu suka mengutamakan aktivitas tidur-tiduran atau duduk-duduk sambil bercerita bohong. Yang kedua, tidak memiliki ketaatan pada siklus waktu yang kerja dan menghabiskan mutu kerja. Yang ketiga, terpaksa mencari kerja, bukan bekerja sebagai panggilan jiwa. Yang keempat, tidak tahan terhadap iklim kerja yang penuh disiplin dan tidak mampu mengikuti tuntutan perubahan. Yang kelima, memilih menganggur daripada meningkatkan kemampuan diri sesuai tuntutan di dunia kerja. Yang keenam, bersikap sangat tergantung hidupnya pada penghasilan orang lain. Kesimpulan dari hasil presentasi dari kelompok kami adalah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menjumpai orang lain, yaitu kita sering menjumpai orang-orang yang malas, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak disiplin. Dan terkadang juga kita juga melakukan hal yang sama. Dalam diri kita itu menunjukkan apa yang sering kita lakukan. Jadi kebaikan atau keburukan bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.